Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Madin Official. Di video kali ini saya akan unboxing dan mereview salah satu digital multimeter ya. Ini boxnya seperti ini. Di sini ada keterangannya Richmatter, artinya mereknya ini Richmatter ya, digital multimeter untuk tipenya DT9205A. Digital multimeter seperti ini boxnya ya. Sini ada keterangannya, mungkin keunggulannya ya, ada hold data hold, auto power off, large LCD display, auto zero function, single 32 position, switch for function and rank. Oke, made in China, artinya ini salah satu produk Cina ya, makanya kita beli harganya cukup terjangkau di online ya. Kita beli harga cuma 60 ribuan aja. Langsung saja kita buka isinya. Oke, di dalam box ini multimeternya ya. Ini kita akan dapatkan multimeternya ini. Kemudian ada baterainya ini baterai kotak. Jadi multimeter ini menggunakan baterai kotak ya, atau baterai tipe 6F229V. Ini ada keterangannya 6F229V. Kemudian ada kabel tester atau kabel probe warna merah dan hitam seperti biasa. Dan yang terakhir operator digital multimeter instruction manual, buku petunjuknya ya. Ini buku petunjuknya ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kita lihat dulu multimeternya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, tampilan depannya seperti ini. Kalau kita lihat ini ukurannya cukup lumayan ya. Kalau kita ukur pakai penggaris, ini panjangnya ini kurang lebih 18,5 cm ya, hampir 19 cm, cukup panjang. Dan untuk lebarnya sendiri dia 9 cm ya, 9 cm kurang lebih, cukup lumayan ya. Kemudian ini di DT9205A ya tipenya ya, auto power off. Ini ada tombol indikatornya. Kemudian di sini juga ada silikonnya ya, atau karet pelindungnya ini untuk melindungi dari benturan supaya tidak pecah dan tidak cepat rusak. Untuk tampilan belakangnya ini seperti ini ya. Ini ada holder seperti ini, holdernya. Kemudian untuk baterainya ini ada di sini ya. Nah, di dalamnya ini ada soket untuk baterainya. Jadi untuk pemasangan baterainya ini cukup mudah sekali ya teman-teman. Cuma dibuka dari sini, kemudian pasang di soketnya. Oke. Di sini displaynya ini ukurannya cukup lumayan ya, sesuai sama yang tadi di boxnya keterangannya large, jadi lumayan besar ini. Kemudian di sini ada lubang untuk mengukur transistor ya, EBCE artinya emitor, basis, dan kolektor. NPN negatif positif negatif, PNP positif negatif positif. EBCE emitor, basic, kolektor, emitor, digunakan untuk mengukur transistor ya. Ini fungsinya cukup banyak sekali ya. Kalau lihat di boxnya tadi total ada 32 fungsi. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada 4 lubang untuk pemasangan kabel testernya ya. 20 ampere ini
digunakan kalau kita mengukur ampere atau arus listrik ya, di maksimal 20 ampere. MA ini digunakan untuk mengukur ampere juga, cuma ampere yang masih kecil ya, miliampere. Ini maksimalnya 200 miliampere. Jadi kalau misalkan masih 200 miliampere ke bawah, kita pasang kabelnya di sini ya. Namun kalau yang udah lebih dari 200 miliampere, ini dipasang di sini ya. Ini maksimalnya 20 ampere. Kemudian ini COM ini untuk common ini kita pasangkan kabel hitam ya. Jadi kabel ini kan ada dua, nanti kita pasang di sini satu warna hitam, kemudian merahnya ini nanti mengikuti sesuai penggunaannya ya, apa kita akan gunakan untuk apa. Kalau misalnya kita gunakan untuk volt dan hambatan, ini kita pasang kabel merahnya di sini. Namun untuk ampere ini di antara dua ini ya, sesuai pengukuran ampere atau arus listriknya. Nah, multimeter ini fungsinya banyak sekali ya. Ini kalau misalnya kita pindahkan ke sini, ini gunakan untuk mengukur farad. Satuan farad ini biasanya digunakan untuk mengukur kapasitor ya, mengukur kapasitansi dari perangkat atau elektronik kapasitor ya. Ini kalau misalnya kita pasang di sini, ini digunakan untuk mengukur kapasitor, maksimalnya itu 200 mikrofarad. Ini kalau misalnya ini yang dua, ini 2 mikrofarad. Kemudian kalau di sini 200 nanofarad dan ini 20 nanofarad ya. Jadi multimeter ini maksimal untuk mengukur kapasitansi itu 200 mikrofarad ya. Ini paling besar 200 mikrofarad. Kemudian kalau misalnya kita pindahkan selektornya ke sini, yang warna putih ini digunakan untuk mengukur ampere. Ini ampere ya, ampere. Kemudian ini ada simbol DC, artinya ini digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik DC ya. Jadi arus listrik DC itu arus listrik yang mempunyai arus searah ya. Jadi kalau di sini 20 miliampere, maksimalnya nih 20 miliampere. Kalau pindahkan ke sini 200 miliampere, maksimalnya 200 miliampere. Kalau kita pindahkan lagi ke sini 20 ampere, maksimalnya 20 ampere ya. Kalau kita gunakan ini untuk mengukur ampere, ini kalau masih 200 kita pasang kabel merahnya di sini. Namun kalau udah lebih dari 200 kita pasangnya yang di 20 ampere ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini digunakan untuk mengukur ampere juga ya, ampere namun dengan arus listrik AC. Ini ada simbolnya A, ada simbol AC. Artinya ini digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik AC ya. Jadi arus listrik AC itu arus listrik yang mempunyai arus bolak-balik ya. Kalau tadi DC itu yang searah, kalau yang AC itu yang bolak-balik ya. Nah, kalau misalkan kita pindahkan ke sini 20, ini digunakan untuk mengukur ampere maksimal 20 ampere. Kalau misalnya di sini maksimalnya 200 miliampere. Dan kalau yang 20 ini 20 miliampere ya. Untuk paling besar ini 20 ampere ya. Ini multimeter ini maksimal pengukuran ampere AC-nya itu 20 ampere, hampir sama yang DC tadi. Kemudian untuk pemasangan kabelnya ini hampir sama kayak tadi, sama ya. Kalau misalkan pakai yang 20, pakai kabel merahnya di sini. Kalau yang masih 200M apa yang 20M, kabel merahnya pasang di sini ya, miliampere. Oke, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang warna putih ini ada simbol volt AC ya. Jadi yang putih ini digunakan untuk mengukur voltase AC atau tegangan listrik AC ya. Jadi tegangan listrik AC itu tegangan listrik yang mempunyai arus bolak-balik ya. Kalau kita pasang di sini 200M, ini gunakan untuk mengukur
tegangan listrik AC itu maksimalnya 200 mV. Kemudian yang dua ini 2 volt maksimalnya, 2 volt AC maksimalnya. Kemudian yang 20 ini 20 volt AC maksimalnya. Yang 200 volt AC. Dan ini yang paling besar ini 750 volt AC ya. Jadi multimeter ini untuk maksimal pengukuran tegangan listrik AC itu paling besar 750 volt ya. Ini. Kemudian selanjutnya ini yang warna kuning lagi, ini ada simbol volt DC ya, artinya digunakan untuk mengukur voltase atau tegangan listrik DC ya. Kalau yang tadi ini AC, kalau yang sekarang ini DC ya. Jadi tegangan listrik DC itu tegangan listrik yang mempunyai arus listrik searah ya. Ini yang kuning ini, kalau kita pindahkan selektornya ke yang 1000 ini digunakan untuk mengukur voltase DC maksimalnya 1000 volt. Kemudian yang 200 volt pindahkan yang ke 20 maksimalnya 20 volt. Kalau yang dua ini 22 volt DC. Kemudian yang 200 mili volt DC. Nah, yang paling besar berarti yang 1000 ya. Ini multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik DC maksimalnya itu 1000 volt ini ya. Oke. Selanjutnya ini yang simbol ini saya kurang tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di komentar saja untuk bahan evaluasi saya juga. Jadi kita langsung next aja ya. Yang ini yang HFE ini digunakan untuk mengukur transistor ya. Jadi misalkan kita pindahkan selektornya ke sini, gunakan untuk mengukur HFE atau transistor. Nah, nanti kalau transistor itu kan mempunyai 3 kaki ya, ada emitor, basis, dan kolektor. Selektornya pindahkan ke sini, kemudian untuk kaki-kakinya ini pasang di salah satu di 3 ini ya. Dilihat dulu kutubnya itu negatif positif negatif atau positif negatif positif ya. Nanti akan muncul hasilnya. Kemudian yang selanjutnya yang putih ini digunakan untuk mengukur ohm ya. Ini ada logo ohm atau resistansi. Jadi kalau misalkan kita pindahkan selektornya ke sini yang 200 mega ohm maksimalnya. Kemudian yang 20 mega ohm, 2 mega ohm. 200K ini digunakan untuk mengukur resistansi maksimalnya 200 kilo ohm. Kemudian 20K maksimalnya 20 kilo ohm. Yang 2K ini maksimalnya 2 kilo ohm. Yang 200 maksimalnya 200 ohm. Jadi multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur resistensi ini maksimalnya 2000 mega ohm, 200 mega ohm ya. Ini paling besar. Oke, kemudian selanjutnya ini ada logo dioda sama kayak speaker ini buzzer ya, artinya buzzer. Ini logo dioda ini buat tes dioda. Kemudian yang speaker ini buat mengecek, biasanya untuk mengecek kabel. Nanti kalau kabel itu nyambung nanti menimbulkan suara ya. Biasanya digunakan untuk mengecek kabel apakah dia masih nyambung atau sudah putus, dan mengecek suatu tahanan. Kalau masih ada tahannya dia menimbulkan bunyi dan menimbulkan angka. Kalau sudah nggak ada tahanannya dia nggak bunyi ya. Oke, mungkin selanjutnya kalau yang ini saya juga kurang tahu ya, 1,5 volt miliampere, ada kapasitansi juga. Saya juga kurang tahu nih fungsinya buat apa. Jadi seperti itu ya. Ini totalnya ada 32 fungsi ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk biasanya untuk tukang-tukang servis elektronik ya. Ini cocok sekali karena ini bisa digunakan untuk mengukur perangkat-perangkat elektronik ya, seperti kapasitor, transistor, dioda, dan lain-lainnya.
dan harganya juga cukup terjangkau ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya ya. Dan multimeter digital DT9205A ini menurut saya cukup recommended ya, karena ini fungsinya cukup banyak, kemudian harganya juga cukup terjangkau, cuma 60 ribuan. Cocok sekali ini dipakai untuk teknisi-teknisi ya. Mungkin seperti itu aja dari saya ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan boleh tulis di komentar saja, untuk bahan evaluasi saya juga, karena saya juga masih sama-sama belajar ya. Dan kemudian karena sekarang masih bulan Ramadan, untuk yang berpuasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, puasanya lancar, dan lancar juga rezekinya ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.